terakhir pada pelajaran yang kedua adalah menggandakan bunyi huruf. Ya, kenapa menggandakan bunyi huruf? Huruf ini, sebuah huruf apabila ada tanda rengget tiga ini, ya, ada mahkota ya di atasnya, maka huruf ini menjadi mati dan kemudian hidup kembali. Seperti ba dengan ba yang ada tasdidnya, maka bunyinya adalah ba mati terlebih dahulu, seolah-olah ba hidup dihadang oleh ba mati menjadi ba, kemudian dihidupkan kembali sesuai dengan tanda vokalnya. Kalau ini tanda vokalnya A berarti hidupnya menjadi ba. Kalau tanda vokalnya U berarti ba. Kalau tanda vokalnya I menjadi begitu. Maka seperti ini kita bisa ejakan ta dengan A, nun dengan A, dihadang bunyi mati ba, nab dihidupkan kembali dengan A, ba dengan A, bunyikan tanab baba. Terus ya dengan A, ya dengan A, ta dengan A, nun dengan A, dihadang bunyi ba mati, dihidupkan kembali dengan A, ba dengan U menjadi oke, dan seterusnya bisa dilakukan juga dengan lagunya Wali. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Daripada kita pacaran. Oke. Tanab baba ya tanab babu, tanab buban mutanab bibun, tanab ya tanab babu, tanab buban mutanab babun, tanai ya tanai yayu, tanayuyan mutanayyiyun, tanayya tanayyayu, tanayuyan mutanayyayun, tanan ya tanannanu, tanannunan mutananninun, tanannana ya tanannanu, tanannunan mutanannanun, tanattata tanattutan mutanattitun, tanattata ya tanattatu, tanattutan mutanattatun, tanassasa tanassusan mutanassisun, tanassasa ya tanassasu, tanassusan mutanassasun. Ini juga penting bagi kita juga yang sudah bisa membaca Al-Quran, karena banyak orang yang ketika mentasdidkan itu belum pas. Ya, kadang-kadang seperti Rabbil Alamin itu dibaca Rabbil Alamin. Ya, Rabbil dibaca Rabbil Alamin, Rabbil ya, Rabb. Ya, maka ini buat latihan. Ya, baik yang sudah bisa atau belum. Ya, dibuat latihan untuk mentasdidkan. Tasdid itu prinsipnya adalah huruf yang dimatikan dihidupkan kembali sehingga bunyinya pada huruf itu, bukan huruf lain. Nah, ini contohnya dalam Al-Quran. Tabat, tabayyana, jannata, muddathiru, rob buka, bukan rob buka ya, rob buka, ya tamat tahu. Nah, terus karena sekali lagi membaca Al-Quran itu bergantung jam terbangnya. Ya, kalau dia sering baca Quran, bacaannya akan bagus. Walaupun panjenengan sudah bisa baca Quran, tapi kalau nggak pernah baca juga sama. Ya, makanya ini harus dilatih terus-menerus membaca itu. Nah, maka di sini juga sama. Ketika tadi di pelajaran pertama tadi dia membaca huruf, di sini kita membaca kata. Maka niat dia sekali lagi belum
niat membaca Al-Quran, tetapi baru meniatkan membaca lafaz-lafaz Al-Quran, insya Allah tidak akan berdosa kalaupun salah, karena kita belum niat membaca Al-Quran. Bisa maca Quran ya, bisa nih isi maca lafaz-lafaz Al-Quran ya, sehingga yang diperbolehkan dibaca adalah yang dikotak-kotakin di sini ya. Misalkan kalau ini dia mau baca boleh saja, ini inna macam ini, inna ini belum tahu panjang. Ini sudah bisa belum? Sudah. Mati, hidup, diftong kan, sudah kan? Jadi toi. Mungkin dia belum tahu di sini, nggak apa-apa. Ini apa kok ada alif ngadeg apa priki ya? Nggak apa-apa, berarti dia baca inna toi. Naka misalkan belum dipanjangkan karena dia belum tahu. Ini sudah bisa belum? Sudah, semuanya karena ada tasydid sudah. Fasalli lirabbika. Ini belum bisa karena ini belum kita ajarkan. Walaupun di sini sudah. Ya. Ini inna sya ni aka sudah. Kalau dia bisa mau baca silakan. Huwa sudah. Ya. Teruskan. Dan seterusnya. Ya, apalagi kalau ini mungkin dia qul huwa ahad. Ini langsung ngerti dia langsung qul huwallahu ahad. Yang ini yang dulu saya ceritakan. Mula-mula dia baru huruf ini, begitu langsung qul huwallahu ahad Allahu somad, semangat ya. Kalau orang Banyumas itu kan qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang dia bacanya. Jadi langsung semangat ya. Jadi ternyata bisa hafal tulisannya kayak bagaimana dia belum tahu. Nah, makanya kita sengaja berikan ini ya, karena untuk memotivasi dia. Nah intinya sesudah pelajaran kedua dia harus membaca Al-Qur'annya, boleh dibuka, tetapi bacalah kata-kata yang dia bisa baca dan niatkan membaca kata, membaca lafaz. Belum boleh berniat membaca Al-Quran. Baik, kita lanjutkan pada pelajaran ketiga. Kalimat. Kalimat adalah rangkaian dari kata-kata ya. Membaca kalimat yang paling penting diantaranya di dalam Al-Quran adalah kalimat yang dibaca panjang 2 vokal. Minimalnya ada bacaan panjang 2 vokal. Membaca latihan kalimat-kalimat dalam Al-Quran, menghilangkan bacaan huruf-huruf tertentu dari Al-Quran, melebur bunyi bacaan. Ini sebenarnya hukum tajwid sudah masuk semua di sini, tetapi kita tidak menggunakan pendekatan istilah tajwid. Ya, teruskan. Ini salah satu dari inti pelajaran kedua ini adalah membaca vokal, 2 vokal minimalnya. Ya, karena padahal itu adalah penafian. Menafikan menyembah selain Allah. La a'budu ma ta'budun ya. Nah, maka di sini kita latih membaca 2 vokal. Na, wa, ba, bu, bi ya. Vokal a, i, u itu benar-benar dipastikan terbiasa. Ya. Maka mungkin sampai di sini tidak perlu mengijah lagi, langsung dibaca ba, bi, bu. Bab, na, minal ya, langsung masuk ke sini ya. Minal, bawa, bi, faba, bun, bu, bin, wakun, babi, ban, yayi, yu, yai, na, minal, ya, wa, yi, faya, yun, yu, yin, wakun, ya, yi, yan, na, ni, nunan, na, minan, na, wa, ni, fana, nun, nunin, wakun, na, ninan,
ya, dan seterusnya. Mau dilakukan boleh. Lagunya Idalaila yang dulu boleh. Siksa kubur tuh. Babiku babena minal bawabi fababun bubin wakun babiban yayiyu yaina minal yawayi faya yun yuyin wakun yayiyan. Sambung lagunya Nurhaliza. Nanunanna minan nawani fananununin wakun naninan tatitu tatsna minat tawati fatatun tutin wakun tatitan tatitu tatsna minat tawati fatatun susin wakun sasisan. Nah, dimodifikasi sedikit-sedikit lah. Ya, yang penting cengkoknya itu jangan menyalahi cengkok Quran ya. Nah, begitu. Hilang ya. Biasanya pertama berhasil, kedua lali deh, tidak masalah ini. Oke. Lagu ini sama di sini. Dalaila. Babi buba benah minal bawabi fababun bubin wakun babiban yayiyu yaina minal yawayi faya yun yuyin wakun yayiyan naninunanna minan nawani fananununin wakun naninan tatitu tatna minat tawati fatatun tutin wakun tatitan satitu tasna minat tawati fatatun tutin wakun tatitan. Oke, selamat nih. Oke. Kalau yang final teruskan. Ya, terus. Kita latihan membaca semua kata-kata yang ada di sini, dibaca terutama di sini adalah menekankan bacaan panjang, mati dan tasdid yang sudah tersusun dalam kata-kata Al-Quran, dalam kalimat-kalimat Al-Quran. Ya, ini semuanya adalah kalimat-kalimat Al-Quran yang terdiri dari bunyi, vokal, mati, tasdid, dan panjang. Nah, ini kita suruh membaca mereka satu-satu. Modelnya bisa per orang, per kelompok, per baris ya. Misalkan dibaca bareng-bareng. Nah, ini nggak usah dibacakan harus ikhfa ya, walaupun bisa saja dari mulut kita membaca begitu supaya mereka terbiasa. Misalkan liman syaa minkum, nggak apa-apa dari kita ini, tapi dari mereka silakan membaca sesuai yang ilmunya dia ya. Liman syaa minkum, nggak apa-apa ya dari mereka. Kemudian misalnya nah, jadi cara membacanya juga begitu, nggak usah ini ya, membaca yang biasa saja. Malakum kaifatah umuna ya, belum wakaf, dibaca apa adanya. Sa'ala sa'ilun. Nah, nanti kok tanya lo mas, niku kok ono alisnya wong Jepang nunggu niku apa? Nah, jadi ini baru kita terangkan, Pak. Kalau ada bunyi hidup depannya ada alisnya orang Jepang kayak begini, itu dibaca panjangnya lebih panjang. Ya, gitu aja. Baca panjangnya lebih panjang. Seperti misalnya ini menjadi sa'ilun, asalnya dipanjangkan sedikit. Sa'ilun ya. Sya'a
ya dipanjangkan lebih panjang dari 2 kali panjang tadi. Ya, sa'ala sa'ilun. Terus bi'adzabin waqi'in. Nah, dibaca semuanya. Bi'adzabin waqi'in. Nah, terus wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan. Nah, dan seterusnya seperti itu, ya. Ini kalimat-kalimat Al-Quran. Terus kemudian meniadakan bacaan huruf tertentu ini masuk pertanyaan tadi, ya. Jadi ada huruf-huruf tertentu yang tidak harus dibaca ketika bersambung dengan kata yang lain, seperti huruf alif, wawu, ya, lam, atau huruf yang ada tandanya bunder lonjong seperti ini. Jadi dia tidak dibaca panjang, tidak harus dibaca panjang. Seperti contohnya a'tadna, panjang kan? Lil kafirina, panjang kan? Salah sila, ini enggak panjang, ya, karena ini dianggap tidak dibaca. Seperti contohnya alif, di depannya ada lam yang diberi tanda mati, maka alif ini langsung ikut mati, nggak usah dibaca. Ya, seperti tadi ya. Langsung masuk ke huruf mati lamnya. Yastahibbunal, langsung. Ya. Ini nggak ada tanda apa-apanya, langsung masuk lam juga, langsung masuk ke dal. Jadi yastahibbunal hayatat, langsung dunia. Ya. Ini tidak dibaca panjang kalau ada tanda begini. Jadi wala ana abidun. Ya. Kalau mau terangkan nggak apa-apa, ini masuk tanwin ke bunyi mim, abidum ma'abattum. Nah, seperti ini. Ada wawu, alif, alif, lam yang nggak punya tanda apa saja, nggak ada tandanya sama sekali, berarti ini dianggap tidak berbunyi. Langsung masuk ke huruf yang ada tandanya. Ya, ulut tauli, tidak ulut tauli. Nah, jadi otomatis hilang. Sama ya, seperti itu. Jadi cukup sederhana aja kaidahnya. Ini Syamsiah Komariah, orang ngerti. Kalau Syamsiah tetangga kulo, Komariah menantu kulo. Nah, ya langsung aja ya. Wawu, alif, alif, lam, nggak ada tanda apa-apa, langsung masuk ke shot yang bertanda tasdid. Menjadi wa'amilus solihati. Ini tidak usah dibaca. Wa'amilu was solihati. Nah, begitu tadi. Jadi terjawabnya di sini. Oke. Terus meniadakan bunyi. Sekarang yang keempat. Yang keempat ini adalah melebur non mati dan tanwin. Bunyi an, in, un dilebur, ya, dimasukkan ke dalam huruf yang ada di depannya. Ini bacaan apa dalam tajwid? Idgham bi gunah bila gunah. Ya, tapi tidak usah kita sebutkan bi gunah bila gunah, sesuai dengan urutannya. Ini kan huruf mati nun dengan tanwin an, in, un, bunyi an, in, un ini kalau berhadapan dengan huruf ra, lam, wawu, nun, mim, ya, disingkat relawan maya. Relawan maya. Maya itu apa artinya? Tidak kelihatan. Jadi dia rela untuk tidak kelihatan. Jadi kalau ada huruf an, in, un, tanda an, in, un berhadapan dengan huruf ini, dia rela untuk tidak kelihatan karena dia bunyinya masuk ke huruf ini, ya. Maka bunyi min di sini tidak lagi kelihatan karena dia masuk bunyi ra. Jadi mir rabbihim, rela untuk tidak kelihatan lagi. Milladunka min walayatihim ghafurar rahima, ya. Min nakhilin mamma'ak mayyufsidu, ya, masuk ke dalam huruf relawan maya tadi, rela untuk tidak kelihatan. Oke. Terus dengan begitu Bapak Ibu sekalian, berarti dia sudah bisa membaca ayat sebenarnya. Ayat-ayat dia sudah bisa. Ya, ini semuanya sudah bisa dibaca. Ya, hanya ibaratnya ngerti carane mandek.
ya, maka ini nanti dibaca semua. Inna a'toina kal kautsara. Ya nggak usah mandek, nggak apa-apa, belum kita suruh mandek ya. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtaru. Abtaru ya. Makanya niatnya kepada mereka kita pesan, ibu-ibu panjenengan belum bisa berniat membaca Quran, tapi niat membaca kalimat-kalimat Al-Quran ya, membaca kalimat-kalimat Al-Quran ya. Tabbat yada abi lahabiu wa tabba. Ini sudah masuk belum? Sudah tadi kan, relawan maya ya. Lahabiu wa tabba. Agak panjang, kenapa? Anak alisi wong Jepang ya. Aghna anhuma luhu. Nah ini lu kok bisa panjang ya, kalau ada domah dibalik kayak begini dia jadi panjang. Alif kecil diberdirikan menjadi panjang A, itu aja ya. Maluhu wa ma kasaba ya. Sayasla naron dzatalahabin. Kalau seandainya sudah ada yang ngerti, dimandekan nggak apa-apa ya, dia berhenti. Wah, jangan dibaca begitu dulu, belum sampai. Nggak boleh, dia sudah ngerti kok. Nggak apa-apa ya. Misalkan dia sayasla naron dzatalahab, karena hafalannya dulu begitu, nggak boleh harus dibaca semua, enggak ya, dia sudah ngerti ya. Wa mra'atuhu hammalatal hatabi, lalu dibaca hatab boleh ya, dan seterusnya. Maka kita sudah mulai mengizinkan dia untuk membaca Quran yang lain ya, ayat-ayat ayat-ayat Al-Quran atau kalimat-kalimat Al-Quran lebih tepatnya. Baik, teruskan.